Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Ahmad Aziz. Aku dari EL20. Aku dari tim Krai. Jadi pada video ini aku mau jelasin cara desain PCB dengan Altium Designer. Pada video ini sih sebenarnya untuk memperjelas di modul 2 aja. Tapi aku nggak bakal jelasin dari instalasi. Jadi asumsinya di sini kalian udah install Altium Designer 21 ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kalian pakai versi lain, asal bisa dipakai untuk desain PCB-nya. Tapi karena di tim Uro itu banyak yang pakai Altium, jadi kita sesuaikan aja pakai Altium. Oke, pertama kita bakal menambahkan library Sekuro. Jadi di library itu terdapat beberapa komponen yang nanti bakal kita pakai untuk bikin PCB-nya. Nah, untuk import library-nya kita buka komponen di sini kanan atas. Kemudian di sini ada operations, kalian bisa klik. Oh ya, sebelum itu jadi kalau kalian baru install Altium itu bakal dapat dua library bawaan. Nah, kita mau nambahin dengan library Sekuro. Untuk import library-nya bisa buka ini file based library preference, kemudian klik aja. Nah, ini tadi dua library bawaan, kemudian kita bisa klik install untuk nambahin library yang barunya. Nah, aku udah ekstrak filenya. Nah, di sini ini yang mau kita import itu, jadi di file rar-nya Altium Sekuro itu udah ada beberapa jenis library ya. Jadi makanya kita pilih all files, kemudian Ctrl A aja, kita tambahin, kita buka semua. Ya oke. Jadi ada beberapa yang nggak support, tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah berhasil kita tambahin library Sekuro-nya di Altium kita. Oke. Kemudian kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada library yang barusan kita install. Oke. Selanjutnya kita mau bikin project baru untuk PCB yang bakal kita desain. Untuk bikin project baru itu kita ke file, kemudian new, terus new project. Oke. Nah, di sini kalian bisa namain projectnya apa aja, terserah sih, bebas. Demo. Terus langsung ini bisa diubah juga lokasi penyimpanan projectnya. Langsung klik create aja. Nah, di sini udah ada demo.project.pcb. Nah, jadi untuk desain PCB itu kita ada dua file yang kita pakai. Yang pertama itu file schematic sama file PCB. File schematic itu nantinya kita pakai untuk gambar schematic. Nah, terus hasil gambar schematicnya itu nanti bakal kita pakai untuk bikin desain PCB-nya, gitulah kira-kira. Nah, pertama kita bikin dulu kedua filenya. Pertama schematic dulu. Nah, new, bikin new file, terus schematic. Nah, ini kan belum di save ya. Kita save dulu. Ini nge-save-nya bisa Ctrl S atau di sini kita save. Nah, namanya sebenarnya bisa beda sih dari projectnya, cuma biar mudah kita samain aja, demo. Oke. Nah, ini udah file schematic. Kita butuh satu file lagi, itu file PCB. Oke. Nah, kita save juga ini file PCB-nya. Nah, kalau file PCB ini dia harus sama dengan file schematic. Jadi dua ini harus sama gitu. Ini demo.
Kalau dengan nama project nggak apa-apa beda, cuma kalau PCB dengan skematik ini harus sama supaya nanti dia bisa diimport gitu. Nah ini kita save dulu projectnya. Nah oke. Nah kita udah siap dengan filenya, dua filenya ini skematik, nanti kita gambar di sini, terus PCB-nya di sini. Jadi di modulnya itu aku udah siapin, kita mau bikin rangkaian kayak gini ya. Jadi kita butuh 2 resistor, terus 1 push button, LED sama potensiometer dan juga Arduino. Jadi kita mau bikin PCB untuk rangkaian ini. Nah, yang pertama kita bikin skematiknya dulu. Kita ambil komponennya di sini. Nah, kita kan butuh beberapa komponen tadi, kita masukin satu-satu. Yang pertama Arduino dulu kali. Nah, di sini kita buka library-nya. Ada library Arduino Uno. Nah, kita ambil, kita tarik ke sini. Nah, ini kalau kalian mau rotate bisa tekan space. Pas waktu drag-nya itu bisa ditekan space gitu. Oke. Terus tadi ada LED. Nah di sini kan ada device, ada konektor. Kita ke device, terus kita cari aja LED. Nah nih, udah ada LED. Nah, LED. Nah, jadi di sini yang dipakainya LED 0 tadi aku udah sempet nyoba LED 2, LED 3 ini ternyata dia SMD. Jadi kita bisa pakai yang LED 0. Oke. Terus kita butuh 2 resistor. Kita cari lagi resistor di sini. Nah, ini ada resistor. Kita ambil saja 2. Nah, ini sebenarnya bisa kalian copy juga. Ini copy, terus di paste aja. Nah, gitu. Kita kan butuh 2 resistor. LED udah, resistor 2 udah, terus potensiometer. Kayaknya ada di sini deh. Coba kita cari potensiometer. Ini ada potensiometer airport. Oke. Oh, ini di rotate dulu. LED 2 resistor, potensio, terus push button ya. Nah, push button tadi aku udah nyoba nyari, itu namanya switch. Nih, yang mana ya? Oh nih, SWPB. Jadi ini switch push button. Tinggal tarik aja. Oke, udah. Jadi di sini kita udah punya komponen-komponen yang mau kita pakai. Terus untuk mempermudah kita kita susun. Jadi LED itu ada 1 resistor di LED-nya. Nah, kalau kita taruhnya pas itu dia bakal langsung nyambung gitu. Kemudian 1 resistor juga di push buttonnya. Bentar. Oke. Nah, ini bisa dipindahin. Kemudian kita lihat lagi rangkaiannya. Oke. Resistor di push button, resistor di LED. Kemudian udah itu aja kali ya. Kecilin gini misalnya. Oke.
Nah, kalian bisa lihat di sini di potensiometer itu oke, pertama kita hubungin dulu ke ground kali ya. Kita ambil di sini ada ground yang ini. Nah, kita bisa taruh groundnya di sini. Jadi di Arduino itu ada ground, kita pasang dulu. Terus di sini Arduino-nya ada 3 ground. Terus apalagi yang terhubung ke ground? Kaki kanan dari potensiometernya terhubung ke ground ya. Nah, oke, udah kepasang. Terus di push buttonnya itu groundnya dipasang di ujung resistornya. Itu kan bisa kelihatan. Nah, bentar. Nah, jadi kalau breadboard, ini namanya breadboard. Ini kan satu jalur dia terhubung semua. Jadi ini ground semua, yang hitam. Terus yang merah, yang plus ini. Nah, ini 5 volt semua. Jadi dia terhubung gitu. Oke, groundnya udah ke di ujung resistor push button. Terus ada ground satu lagi nih di ujung resistor yang di LED. Oke, kita pasang. Nah, terus ground udah semua kayaknya. Iya kan, udah semua. Bentar. Nah, selanjutnya VCC-nya 5 voltnya kita hubungkan. Ini kaki terminal yang satu lagi di push buttonnya itu terhubung ke 5 volt. Jadi untuk menghubungkan itu kita bisa pakai wire yang ini. Ini kita bisa tarik, kita klik di kaki di terminal satunya. Kemudian kalau mau belok klik aja, terus tarik, terus klik lagi, terus tarik lagi, terus klik, gitu aja sih, kayak biasa sih. Nah, gitu. Atau ada cara lain juga. Ini sebenarnya kalau misalkan komponennya dikit kayak gini, lebih mudah pakai wire. Atau ada cara lain, kita bisa pakai yang namanya net label. Kalian bisa klik kanan di sini. Sorry, di sini maksudnya. Klik kanan di sini. Di sini ada net label. Nah, di sini kita bisa namain nih. Kita misalkan kita mau menghubungkan terminal yang ini dengan 5 volt. Jadi kita pasang net label di sini. Kita pasang net label juga di sini. Nah, terus kita kasih namanya yang sama gitu. Nah, net labelnya kita kasih nama misalkan VCC. Nah, bentar, ini gedein aja. Ini udah VCC kan. Nah, yang di sininya juga kita kasih nama yang sama. Ini ada VCC. Nah, jadi ini tuh sama kayak yang sebelumnya, sama kayak kita hubungin pakai kabel gitu. Jadi ini sama kayak terhubung gitu. Jadi ini biasanya dipakai kalau komponennya itu banyak gitu. Sebenarnya sama aja sih, pakai kabel atau pakai net label kayak gini. Cuma kalau pakai kabel terus komponennya banyak, nanti bakal sedikit lebih rumit. Nah, terus mungkin kita coba pakai ini aja kali ya. Ini nggak apa-apa sih kalau pakai net label yang 5 voltnya. Ini ke 5 volt juga kalau nggak salah. Terus yang mana lagi ya? Yang ke 5 volt, 2 aja. 2 itu aja kayaknya. Nah, ini kita tinggal namain aja. Nih PCC. Oke, udah gitu doang sih. Terus yang lainnya coba kita pakai kabel lagi. Nah, ini tuh terhubung ke, kalau nggak salah ke pin 7 sih, kalau nggak salah ingat ya. Terus yang ini terhubungnya ke analog 0, pin analog 0.
Mana ya? Oh, ini sebenarnya nggak perlu rapi sih. Yang mana lagi belum? Ini udah, ini udah, ini udah. Oke. Oh iya, yang ini dihubungkan ke, bentar cek dulu ya, lupa. Yang ini pin yang satunya ini dihubungkan ke pin 7. Oh salah ternyata, yang LED itu pin 11, terus yang tombol ini ke pin 7. Salah ya, sorry. Ini dulu, ini ke pin 11, terus yang ini itu ke pin 7. Ini mau liatin aja, kalau dia tuh ngelewatin ini dia nggak apa-apa, cuma kalau kalian klik di kabelnya dia bakal terhubung, tapi kalau dilewatin aja nggak apa-apa, nggak bakal tersambung gitu. Nah ini ke pin 7 udah. Ini udah selesai kita bikin skemanya. Nah kalau udah, kita bakal masukin ke PCB-nya. Ini kan masih kosong nih. Nah, nanti skema ini, skematik ini kita masukin ke PCB-nya. Ini kita save dulu, Ctrl S aja. Nah, di desain ini kita klik update PCB document to demo. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Kita cek, ini bakalan ngecek apakah skematik kita ini udah terhubung semua belum, gitu, atau ada yang belum terhubung. Nah klik validate change. Nah kalau ini udah checklistnya hijau semua berarti udah bener, kita execute aja gitu. Oke, ini kita close. Nah kita bakal langsung masuk ke file PCB nya. Di sini ada komponen-komponen yang tadi kita bikin di skematik. Nah ini kita tarik yang kotak merahnya ini. Bentar, ini kecilin dulu. Kita tarik kotak merahnya ini. Nah kemudian sekarang kita bakalan nyusun. Ini kita susun supaya dia itu seminimal mungkin perpotongan antara ini kabel-kabelnya ini gitu. Bentar. Nah ini kita gedein dikit. Ini nyusunnya seefektif mungkin sih, sekreatif kalian aja. Ini resistor. Nah kalau untuk ngubah arah-arahnya di sini itu juga pakai space ya. Kalian tarik, kalian drag komponennya terus tekan space gitu. Terus ini potensionya di sini. Nah ini satu lagi. Oh bentar, kita cek dulu. Oh ini ke 5 voltnya. Ini S ini apa ya? Oh S ini tombol. Oke, kayaknya udah oke sih. Kalau kalian bisa nemu cara yang lebih bagus lagi, bisa gitu. Nah kalau udah gini ininya, oh bentar, ininya kayaknya kita putar. Nah gini aja, ini agak kurang rapi sih, cuma ya udahlah ya, buat contoh aja. Oke. Nah kalau udah, kita bisa mulai aku lupa sih urutannya yang di modul, cuma kita bisa mulai routing itu kita ngasih jalur-jalur PCB di sininya sesuai dengan garis-garis ini. Nanti terminal yang ini dihubungkan dengan terminal yang ini gitu.
kita hubungkannya dengan namanya routing ini. Nah, sebelum itu kita harus ubah dulu lebar jalurnya itu sesuai dengan kebutuhan. Yang ngubahnya itu di design, terus rules. Nah, di sini di sini ada routing, terus kalian buka ini width, terus width lagi. Nah, di sini kita bisa atur. Nah, biasanya aturnya itu sesuai dengan penggunaan aja sih. Kalau untuk jalur ke sumber daya, ke baterai, nah itu biasanya jalurnya dilebarin. Karena kita di sini mau pakai satu layer aja, kita pakai yang bottom layer, kita pakai lebar jalurnya 20 mil. Nah, kita ubah semua 20 mil. Nah, kita apply, terus oke. Udah gitu. Nah, selanjutnya kita udah bisa mulai nih ngerouting. Yang kita routing semuanya, semua garis-garis ini, semua net-net ini, kecuali ground. Nanti ground itu kita pakai yang lain, cara lain. Ada caranya nanti. Oke. Kita mulai aja. Nah, jadi caranya itu kita klik tadi ini interactive route, terus kita arahin kursornya ke terminal yang mau kita hubungkan. Nah, dia sampai ada buletan hijau gini, kelihatan kan ya? Nah, itu berarti artinya udah pas di tengah. Terus nah ini kan warna merah ya, warna merah ini itu top layer. Karena kita pakainya satu layer, kita harusnya pakai bottom layer. Harusnya kita ubah dulu ini bottom layer. Nah, jadi bottom layer sama top layer itu kan PCB itu kan punya dua sisi. Nah, kita pakainya sisi bawah kalau cuma satu layer doang gitu. Terus kita arahin. Nah, ini kan udah warna biru. Itu artinya bottom layer. Terus kita klik tadi di terminal awalnya, terus ke arah akhirnya gitu. Nah, ini nggak bakalan bisa diklik ke yang lain, jadi dia udah di set ke terminal yang terhubungnya aja di skematik tadi gitu. Nah, udah hilang kan garisnya gitu. Terus ini kemana ya? Oh, ini ke 5 volt, kita bisa arahin ke sini. Ini semuanya kita hubungin kecuali groundnya. Terus ini resistor ini ke ground ya. Terus yang satu lagi ini ke sini ya. Oh, bukan ke sini ternyata. Harusnya ini bisa diputar tadi sih, tapi nggak apa-apa. Nah, terus ini simple sih. Yang agak susah itu nanti kalau komponennya udah banyak gitu. Oke, ini kesini, tinggal ngikutin aja. Volt ini. Oops. Terus ini ground nggak usah. Terus ini kesini. Terus resistor, ini ground ya. Oh ya, ground nggak usah. Udah gini. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan misalnya terlalu jauh ya. Nah, ini bisa kalian klik terus ditarik gitu. Jadi masih bisa diubah-ubah. Nah, ini ukuran papan PCB-nya itu yang warna hitam ini kan kegedean ya, sedangkan komponen kita cuma segede gini. Nah, kita sesuaikan yang merah, nanti kita bisa kecilin nih PCB-nya sesuai dengan kebutuhan kita aja. Terus ini di save dulu. Nah, kita bakal potong PCB-nya sampai seukuran dengan yang merah ini. Caranya gimana? Pertama kita ubah ke mode view-nya
mode view-nya dulu. Jadi di sini tuh ada 3 mode. Yang pertama itu ini 2 dimensi, terus 1 dimensi dan 3 dimensi. Cara ngubahnya gimana? Di sini di menu view nih ada board planning mode. Itu kalian bisa tekan angka 1 di keyboard, terus 2 dimensi angka 2, terus 3 dimensi angka 3. Untuk ngubah ukuran PCB-nya kalian bisa ke board planning mode, tekan angka 1 di keyboard, kemudian masuk ke design dan edit board shape. Nah, ini tinggal diubah aja sih, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan besar komponen kita. Oke. Nah, udah gitu, udah selesai. Kita balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kan udah routing, tinggal groundnya aja kan yang belum. Nah, selanjutnya itu kita mau ngasih groundnya. Itu gimana caranya? Jadi ground itu biasanya dibikin lebar, karena kan semua arus itu baliknya ke ground kan. Jadi dia nanti biasanya juga jadi kayak heatsink gitu, jadi tempat mendisipasikan panasnya, jadi dia bagian yang paling lebar gitu. Terus juga alasan lainnya supaya dekat kan, banyak nih komponen itu ke ground semua kan. Nah, supaya dekat jadi groundnya dibikin lebar. Nah, untuk bikin groundnya kita pakai polygon pur yang ini, polygon planning ini. Kita klik aja, terus ya tinggal tarik ke sini ke bagian yang mana mau kita kasih ground. Kalau cuma mau setengah board aja juga nggak apa-apa sih, cuma biasanya itu dikasih ke semuanya gitu. Nah, ini dilurusin dulu, bisa diklik di sini. Ya. Bentar. Nah, ini udah sih kayaknya. Tinggal klik escape aja di keyboard. Oke. Nah, ini kenapa jadi hijau gini? Ini tuh karena ada yang nimpa. Jadi kan kita udah buat ini tadi kan, yang root yang biru-biru ini. Nah, itu nimpa dengan yang barusan kita bikin, polygon. Nah, jadi kita hubungin dulu. Ini tuh kita klik kanan. Ini kan belum terhubung ke ground ya. Jadi kita hubungkan yang lebar ini. Ini tuh yang hijau ini tembaga yang barusan kita buat. Itu tuh lapisan tembaga sama kayak yang biru-biru ini yang tadi kita buat. Nah, jadi kita hubungin dia ke ground. Kita klik kanan di sini, terus property. Nah, kita hubungkan dia netnya ke ground gitu. Nah, tapi kan di sini masih hijau ya. Nah, karena dia masih apa namanya, masih nimpa gitulah kira-kira. Nah, makanya kita harus ulang puringnya. Jadi kita klik di tools, ada polygon pur di sini. Nah, terus kita klik repur all. Nah, jadi groundnya itu udah terhubung nih ke terminal ground. Kalau kita zoom di sini, ini kan ground nih. Nah, jadi yang lebar ini, yang biru yang paling lebar itu dia terhubung ke ground gitu. Mana yang lain? Nih, sini ada ground. Nah, dia terhubung ke ground gitu. Nah, terus udah gini, selanjutnya kalau PCB itu kan biasanya dia dipasang pakai baut ya, ke robot atau kemanapun dia itu ada lubang bautnya. Jadi sekarang kita bikin lubang bautnya juga.
kita pakai ini namanya via ini juga untuk komponen juga, kadang untuk bikin jumper. Tapi kita bisa pakai juga untuk bikin lubang bautnya. Tapi kan ini kecil kan ya, ini cuma sebesar lubang komponen ini. Jadi kita bisa ubah ukurannya, bisa klik kanan terus ke properti, scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan ukuran baut yang kita mau gitu. Misalkan 120 diameternya. Nah, lihat ini udah berubah, cuma lubangnya masih kecil ya. Lubangnya masih berapa tadi? 28 ya. Nah, kita ubah juga lubangnya. Nah, ini 60 atau berapapun nanti sesuai ukuran baut yang dipakai. Nah, gitu. Terus bikin 4. Biasanya baut itu 4 kan. Oh, sebentar, ini dari tadi copy paste di Altium saya itu agak error gitu, jadi harus bikin manual ya. Jadi komponennya itu sebenarnya bisa di copy paste ya, yang tadi kan udah kita ubah kan ya ukurannya, itu sebenarnya bisa di copy paste tapi nggak tahu kenapa error gitu. Nah, ini kita ubah aja, ini 120 terus ini 60, kita samain dengan yang sebelumnya. Ini juga, sorry, ini 120 terus ini 60. Terus 60. Oke. Nah, udah sama ya. Nah, terus sebenarnya komponen itu kan ini gimana sih, kayak nggak sama lurus atau gimana. Nah, ini tuh bisa kita lurusin pakai alignment namanya. Kita klik kanan, terus di sini align. Nah, ini ada banyak pilihannya. Kalau align top, jadi dia bakal nyamain dengan komponen yang kita select itu yang paling atas gitu. Nah, ini udah sama rata. Ini misalkan ya, kita ini udah kepilih dua-duanya. Oke. Ini dulu kita coba. Ini misalkan, ini kan jauh nih bedanya. Nah, kita pilih, kita drag, kita tarik, apa ya namanya, kita blok gitu. Nah, kemudian klik kanan terus align. Nah, karena kita mau nyamaratainnya dengan komponen yang paling bawah, kita align bottom. Nah, nanti yang ini bakalan pindah menyesuaikan dengan yang paling bawah ini gitu kan, udah sama rata ya. Nah, kiri kanannya juga nanti bisa pakai itu ya, gitulah kira-kira. Nah, terus di sini tuh kita juga bisa kayak ngasih tulisan gitu. Itu biasanya buat ngasih keterangan ini komponen apa, ini komponen apa, ini bisa kita ubah gitu. Nah, terus juga bisa ngasih logo juga. Sekarang kita mau nyoba ngasih nama ya, nama kita di sini. Nah, untuk ngasih nama itu sebenarnya kita pakai ini yang string ini. Cuma itu kita untuk ngasih nama kan nggak mungkin kita pakai temaganya ya. Sebenarnya bisa aja, cuma jarang gitu orang bikin itunya pakai nama. Jadi kita ubah ini. Jadi
kita biasanya itu makainya di layer yang top overlay. Top overlay itu layer bagian atas, cuma yang tinta doang, bukan yang PCB. Jadi ini kan ada bottom layer, ada top layer. Nah ini tuh top layer ini tuh PCB-nya, tembaganya. Nah kalau yang top overlay ini tuh tinta doang gitu, bis. Nah kita pilih dulu yang layer top overlay, terus kita pilih string. Nah kita bisa taruh, misalkan kita mau ngasih nama di sini, terus name. Buat tugas kita biasanya pakai nama. Nah kalian mau ngubah ininya bisa double klik atau klik kanan terus properties, kita ubah aman. Oke. Udah berubah. Terus ini misalkan name 32200034. Nah terus ini tuh biasanya juga bisa dipakai ngasih logo atau ya masukin gambar atau apa juga bisa gitu. Nah ini udah selesai nih kita PCB-nya. Nah kalian bisa lihat hasil akhirnya 3D-nya di sini. Nah ini tuh top layer sekarang yang kita lihat sekarang ini tuh top layernya. Nggak kelihatan kan ya, jalur-jalur tadi kurang kelihatan. Ini kalian bisa tekan tombol shift, ditahan, terus klik kanan. Nah terus kalian bisa geser, bisa putar gitu. Nah ini dia yang tadi kita buatnya kan tadi di bottom layer ya. Nah ini bottom layernya gitu. Ini groundnya tadi yang lebar ini, yang warna hijau. Yang warna hijau muda ini ada tembaganya, yang ada hijau tua ini nggak ada tembaganya gitu. Jadi ini tuh terhubung pakai yang hijau ini terus ke sini gitu. Nah ini groundnya, gitu aja sih. Nah ini ground, kelihatan kan? Jadi dia terhubung nih sama yang lebar ini ke terminal ini, gitu. Terus nanti komponennya itu bakal disolder di sini. Ups. Nah, komponennya itu bakal dimasukin di sini, terus nanti disolder. Soldernya biasanya di belakang. Nah, kalau kita bikin PCB dual layer, itu misalkan kita ada komponen SMD, itu kita bikinnya dua layer. Jadi di atas ada jalur, di bawah juga ada jalurnya gitu. Gitu sih, mungkin cukup itu aja untuk tutorial yang ini modul 2. Makasih semuanya. Oh ya, jangan lupa save kalau udah selesai, nanti hilang. Udah gitu aja. Makasih semuanya.